Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zawa Putri Ridwan dengan NIM 2303200012. Baik, di sini izinkan saya menyampaikan materi tentang kepemimpinan yang kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan yang efektif. Baik. Kepemimpinan kreatif dan inovatif adalah gaya kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada menjalankan rutinitas, tapi juga mendorong perubahan, ide-ide baru, dan solusi out of the box. Pemimpin seperti ini mampu berpikir berbeda, berani mengambil risiko yang terukur, dan menginspirasi anggota tim untuk terus berkembang. Contohnya, pemimpin seperti Elon Musk bisa dibilang sebagai pemimpin kreatif dan inovatif karena mampu mengubah industri otomotif dan luar angkasa melalui ide-ide yang radikal. Mengapa ini penting dalam pengambilan keputusan? Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan yaitu inti dari manajemen. Keputusan yang baik akan berdampak besar pada kesuksesan organisasi. Namun tantangannya yaitu dunia sekarang cepat berubah, masalah makin kompleks, persaingan makin tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang kreatif dan inovatif agar bisa membuat keputusan yang efektif atau tepat sasaran, responsif terhadap perubahan, dan tidak kaku atau konvensional. Selanjutnya, karakteristik pemimpin yang kreatif dan inovatif. Baik, di sini ada beberapa ciri khas dari pemimpin seperti yang visioner, yaitu memiliki pandangan jangka panjang, berani ambil resiko, tapi tetap rasional dan terukur, mampu menginspirasi tim, tidak hanya memerintah, terbuka terhadap ide baru bahkan dari bawahan, fleksibel dalam berpikir dan bertindak. Hubungan dengan pengambilan keputusan yang efektif. Pemimpin yang kreatif tidak terpaku pada satu solusi saja. Mereka bisa mengevaluasi berbagai opsi, menggunakan pendekatan baru, dan menyesuaikan keputusan dengan situasi yang dihadapi. Misalnya, menggunakan data dan intuisi secara seimbang, mengajak tim brainstorming sebelum memutuskan, menggunakan teknologi baru untuk menganalisis masalah. Semua ini membuat keputusan menjadi lebih adaptif, tepat guna, dan cepat dieksekusi. Baik, selanjutnya ada kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya. Yang pertama, kreativitas sebagai hasil yang baru. Dalam konteks ini, baru dimaknai sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau minimal belum pernah diterapkan dalam konteks tertentu. Kata-kata lain yang digunakan yaitu inovatif, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Apa yang dimaksud dengan baru? Baru tidak harus berarti 100% original atau belum pernah ditemukan orang lain, tapi bisa juga berarti diterapkan dengan cara yang belum pernah digunakan di lingkungan tersebut. Misalnya, ide dari luar negeri yang diterapkan untuk pertama kali di Indonesia, itu bisa dianggap baru. Contohnya, produk smartphone lipat, yaitu adalah bentuk baru dari teknologi ponsel yang sudah kita kenal sebelumnya. Layanan pesan makanan online dengan drone mungkin belum banyak diterapkan di Indonesia. Jika kita mengimplementasikannya, maka itu termasuk baru. Dalam kehidupan kampus, menyusun sistem belajar dengan kombinasi antara metode proyek, diskusi online, dan coaching individual bisa menjadi sesuatu yang baru. Mengapa baru penting dalam kreativitas? Karena tanpa kebaruan kita hanya mengulang rutinitas, organisasi akan mengalami stagnasi. Di era sekarang, stagnasi sama artinya dengan ketertinggalan. Contohnya, dulu toko buku fisik sangat dominan, tapi ketika Amazon mulai penjualan buku secara online, itu adalah inovasi baru yang mengubah industri. Jadi, kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang baru adalah langkah pertama untuk menjadi relevan dan adaptif di tengah perubahan. Tantangan dalam menciptakan sesuatu yang baru
yaitu takut salah atau gagal. Banyak ide baru tidak muncul karena kita terlalu khawatir ditolak. Selanjutnya, budaya organisasi yang konservatif. Jika tidak ada dukungan dari atasan atau institusi, ide-ide baru sulit berkembang. Selanjutnya, keterbatasan referensi. Kita kadang tidak tahu ide baru karena tidak terbiasa membaca atau mengeksplorasi hal-hal yang baru. Yang kedua, kreativitas sebagai hasil yang berguna. Di sini berguna tidak sekadar bisa dipakai, tetapi lebih dari itu, yaitu mempermudah pekerjaan, menyelesaikan masalah, mengembangkan kualitas hidup atau organisasi, mengurangi hambatan, dan yang paling penting mendatangkan hasil yang baik. Apa gunanya ide kalau tidak bisa digunakan? Kalau kita hanya fokus pada membuat sesuatu yang aneh atau unik tapi tidak memberi solusi atau manfaat, itu bukan kreativitas yang produktif, bahkan bisa dianggap buang-buang waktu dan sumber daya. Contohnya, aplikasi kampus yang mengingatkan jadwal ujian dan pengumpulan tugas secara otomatis. Ini sangat berguna untuk mahasiswa dan dosen. Ide membuat meja lipat multifungsi di ruang sempit asrama yang bisa dipakai untuk makan dan belajar sekaligus. Ini berguna karena menyesuaikan dengan keterbatasan ruang. Apakah ide ini mengatasi masalah nyata? Apakah ide ini menambah nilai bagi pengguna? Apakah ide ini lebih efisien dari yang sudah ada sebelumnya? Kalau jawabannya ya, untuk sebagian besar, maka ide kita bisa dikatakan berguna. Peran kepemimpinan dalam aspek ini, pemimpin yang baik bukan hanya mencari ide-ide keren, tapi juga menyaring dan memilih mana yang relevan dan bermanfaat. Kadang kita punya banyak ide, tapi tidak semua bisa dijalankan. Maka pemimpin harus bisa memprioritaskan yang paling berguna bagi organisasi. Yang ketiga, kreativitas sebagai hasil yang dapat dimengerti. Di sini apa maksudnya dapat dimengerti? Artinya hasil dari ide kreatif tersebut. Yang pertama, bisa dijelaskan secara logis, bisa diulang kembali di kemudian hari, bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Jadi kreativitas bukan hanya tentang membuat hal baru, tapi juga tentang bagaimana membuat ide itu bisa dipahami dan diimplementasikan untuk orang lain. Jika kita Yang selanjutnya, kelancaran berpikir atau fluency of thinking. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking merupakan salah satu aspek penting dalam kreativitas yang menekankan pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, individu yang memiliki kelancaran berpikir tidak hanya mampu berpikir cepat, tetapi juga mampu memunculkan berbagai macam gagasan yang relevan terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks ini, kelancaran berpikir bukan hanya sekadar menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, melainkan juga menekankan pada kualitas ide yang dihasilkan. Misalnya, ketika seseorang diberikan suatu masalah, individu yang memiliki kelancaran berpikir akan mampu memberikan banyak alternatif solusi tanpa memerlukan waktu lama untuk memunculkannya. Proses ini terjadi karena individu tersebut memiliki kebiasaan berpikir terbuka dan tidak terhambat oleh rasa takut, salah, atau ragu. Yang selanjutnya ada keluasan berpikir atau flexibility. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan berbagai macam ide. Kelancaran berpikir menekankan pada banyaknya ide yang muncul, bukan hanya satu atau dua ide saja, melainkan berbagai kemungkinan pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang individu yang memiliki kelancaran berpikir tinggi biasanya tidak cepat puas dengan satu jawaban, melainkan akan terus menggali ide-ide baru yang mungkin lebih efektif atau lebih menarik. Kemampuan ini mencerminkan berpikir yang divergen, di mana seseorang mampu melepaskan diri dari pola berpikir konvensional dan mencoba mengembangkan gagasan-gagasan baru yang kreatif. Dalam konteks pendidikan, misalnya mahasiswa yang memiliki kelancaran berpikir akan mampu memberikan banyak jawaban terhadap satu persoalan, tidak hanya
mengandalkan hafalan, tetapi juga menggunakan penalaran, pengalaman, dan intuisi dalam menghasilkan solusi. Selain itu, kelancaran berpikir juga berhubungan dengan kecepatan dan keluasan dalam mengungkapkan gagasan. Misalnya, ketika seseorang diminta untuk menyebutkan cara menghemat energi, orang dengan kelancaran berpikir tinggi mungkin dapat menyebutkan puluhan cara dalam waktu singkat, seperti mematikan lampu yang tidak digunakan, menggunakan energi alternatif, mendaur ulang barang, atau menggunakan peralatan hemat listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pikirannya aktif, terbuka terhadap berbagai kemungkinan, dan tidak mudah terjebak dalam satu pola tertentu. Dalam dunia kerja maupun akademik, kemampuan ini sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, serta pemecahan masalah secara kreatif. Kelancaran berpikir juga membantu individu dalam mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri sendiri maupun lingkungan. Keluasan berpikir atau flexibility of thinking merupakan kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika kelancaran berpikir menekankan pada banyaknya ide, maka keluasan berpikir menekankan pada keberagaman ide tersebut. Artinya, seseorang tidak hanya menghasilkan banyak ide, tetapi juga ide yang bervariasi dan tidak monoton. Orang yang luas dalam berpikir dapat dengan mudah beralih dari satu cara berpikir ke cara berpikir lain, dari satu pendekatan ke pendekatan lain, tergantung pada situasi yang dihadapinya. Misalnya, ketika menghadapi sebuah masalah, ia tidak hanya terpaku pada satu solusi tertentu, melainkan mencoba memikirkan berbagai alternatif, baik dari sisi teknis, sosial, maupun emosional. Keluasan berpikir ini mencerminkan kemampuan adaptif seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tantangan baru. Dalam konteks pembelajaran, keluasan berpikir sangat penting karena membantu mahasiswa untuk tidak kaku dalam berpikir. Mereka akan lebih terbuka terhadap ide orang lain, lebih siap menerima kritik, dan lebih mudah menyesuaikan strategi belajar ketika menghadapi kesulitan. Misalnya, jika metode belajar membaca tidak efektif, mahasiswa yang berpikir luas mungkin akan mencoba belajar dengan mendengarkan audio, berdiskusi, atau membuat peta konsep. Dengan begitu, keluasan berpikir menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, dan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, keluasan berpikir juga berperan penting dalam membangun kemampuan kolaborasi. Seseorang yang berpikir fleksibel tidak hanya berfokus pada pendapat sendiri, tetapi juga mampu memahami dan mengintegrasikan ide orang lain. Dalam kerja kelompok, hal ini akan menciptakan suasana yang dinamis dan produktif karena setiap anggota dapat saling melengkapi. Contohnya, dalam proyek penelitian, anggota tim yang berpikir fleksibel bisa mengombinasikan teori dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, keluasan berpikir mendorong seseorang untuk berpikir lintas batas, tidak hanya dalam satu bidang tertentu, tetapi juga mengaitkan berbagai aspek secara integratif. Secara psikologis, kelancaran dan keluasan berpikir berkaitan erat dengan proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Guilford. Ia menyebutkan bahwa berpikir kreatif terdiri dari kemampuan menghasilkan banyak ide atau fluensi, kemampuan menghasilkan ide yang beragam atau flexibility, kemampuan menghasilkan ide yang unik atau originality, dan kemampuan mengembangkan ide tersebut menjadi sesuatu yang lebih detail atau elaboration. Maka dari itu, kelancaran dan keluasan berpikir menjadi dua komponen utama yang menandai tingkat kreativitas seseorang. Individu yang memiliki dua kemampuan ini cenderung tidak mudah terjebak dalam kebiasaan berpikir sempit dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan ide sesuai kebutuhan dan konteks situasi. Selanjutnya ada kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreativitas merupakan aspek psikologis yang muncul dari dalam diri individu yang berperan penting dalam memunculkan ide-ide baru, inovatif, dan orisinal. Salah satu kondisi internal yang menjadi dasar yaitu keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan ini berarti seseorang mampu menerima berbagai bentuk pengalaman hidup, informasi, dan situasi tanpa adanya rasa takut atau penolakan. Individu yang
yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersedia mencoba hal-hal yang baru, serta mampu menerima perbedaan pandangan dan ide dari orang lain. Keterbukaan ini juga membuat seseorang lebih fleksibel dalam berpikir, tidak mudah menolak ide-ide baru hanya karena berbeda dari kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, seorang mahasiswa yang terbuka terhadap pengalaman akan berani mengikuti kegiatan baru, mencoba cara belajar yang berbeda, atau bahkan berani menyampaikan ide yang belum pernah dilakukan oleh teman-temannya. Selain keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi secara internal atau disebut juga dengan internal locus of evaluation juga menjadi hal yang penting. Individu dengan kemampuan ini cenderung menilai hasil kerja atau ide kreatifnya berdasarkan standar dan patokan dari dalam dirinya sendiri, bukan semata-mata karena penilaian orang lain. Artinya ia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sendiri dalam menciptakan sesuatu yang bernilai, tanpa terlalu bergantung pada kritik atau pujian dari luar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan emosi dan kepercayaan diri seseorang ketika berkreasi, karena ia tidak mudah goyah hanya karena penilaian orang lain. Misalnya, seorang mahasiswa yang memiliki internal locus of evaluation akan tetap yakin terhadap ide tugas akhirnya meskipun mendapat kritik, selama ia merasa bahwa ide tersebut memiliki nilai dan potensi. Selanjutnya, kemampuan untuk menerima perbedaan juga merupakan bagian penting dari kondisi internal yang mendorong kreativitas. Orang yang mampu menerima perbedaan biasanya lebih mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan lebih mampu menghargai pandangan orang lain. Dalam konteks kreativitas, kemampuan ini mendorong seseorang untuk berpikir lebih luas dan tidak terpaku pada satu cara pandang saja. Ketika individu mampu menerima perbedaan, maka ia dapat menggabungkan berbagai perspektif menjadi suatu ide yang lebih kaya dan inovatif. Misalnya, dalam kerja kelompok, mahasiswa yang memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan ide akan lebih mudah berkolaborasi, menggabungkan gagasan dari berbagai anggota, dan menghasilkan solusi yang kreatif. Selain itu, keberanian untuk bereksperimen juga termasuk kondisi internal yang sangat penting. Kemampuan ini berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk mencoba hal-hal baru meskipun ada resiko gagal. Individu yang memiliki dorongan untuk bereksperimen tidak takut menghadapi ketidakpastian karena ia menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dalam konteks perkuliahan, mahasiswa yang memiliki keberanian untuk bereksperimen biasanya lebih aktif mencoba berbagai pendekatan dalam mengerjakan tugas, mencari metode baru dalam penelitian, atau mencoba solusi yang belum umum digunakan. Sikap ini menjadikannya lebih inovatif dan tidak cepat puas dengan hasil yang biasa saja. Kemudian, kemampuan untuk menerima kritik dan masukan dari orang lain juga menjadi salah satu penentu penting dalam proses berkreasi. Individu yang kreatif tidak menutup diri terhadap penilaian orang lain, justru menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki ide dan hasil karyanya. Menerima kritik tidak berarti harus selalu mengikuti semua saran, tetapi mampu menimbang mana yang bermanfaat untuk pengembangan dirinya. Mahasiswa yang terbuka terhadap kritik biasanya memiliki perkembangan yang lebih cepat karena ia belajar dari perspektif luar dan mampu memperbaiki kesalahan dengan lebih efektif. Selanjutnya ada pemimpin inovatif. Pemimpin inovatif adalah sosok yang mampu menjawab berbagai tantangan perubahan dengan cara berpikir yang kreatif, terbuka, dan visioner. Dalam dunia yang terus berkembang pesat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial, seorang pemimpin tidak bisa hanya berpegang pada cara lama atau sistem yang sudah ada. Inovasi menjadi kebutuhan mutlak agar sebuah organisasi atau industri dapat bertahan dan bahkan unggul dalam menghadapi perubahan. Bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu mereka selalu berusaha membaca tanda-tanda perubahan dan mempersiapkan langkah-langkah strategis agar organisasinya dapat beradaptasi dengan baik terhadap situasi baru yang muncul.
Pemimpin inovatif juga memiliki kemampuan dalam menganalisis konteks dan situasi di lingkungannya. Ia tidak membuat keputusan secara terburu-buru tanpa memahami kondisi nyata yang dihadapi. Pemimpin semacam ini akan melihat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, sebelum menetapkan arah inovasi yang akan dilakukan. Misalnya, dalam konteks institusi pendidikan, pemimpin yang inovatif akan memahami karakteristik peserta didik, kemampuan tenaga pendidik, fasilitas yang tersedia, serta perkembangan teknologi pendidikan sebelum menerapkan program baru. Dengan begitu, inovasi yang dilakukan menjadi tepat sasaran dan realistis untuk dilaksanakan. Selain memahami konteks, pemimpin inovatif juga memiliki kemampuan dalam menggali ide dan gagasan baru. Ia tidak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja, melainkan terus mencari cara agar kinerjanya dan kinerja timnya meningkat. Ide-ide baru tidak serta-merta muncul tanpa proses. Diperlukan kemampuan untuk belajar secara mendalam dan terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan. Seorang pemimpin inovatif akan banyak membaca, berdiskusi, melakukan riset, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Semua itu dilakukan agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya sekedar berbeda, tetapi juga memiliki manfaat nyata bagi organisasi. Dalam hal ini, pemimpin yang inovatif adalah sosok pembelajar sepanjang hayat yang selalu ingin tahu dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Kecerdasan melihat masa depan atau visi juga menjadi ciri penting dari seorang pemimpin yang inovatif. Ia mampu membayangkan arah perkembangan organisasi dalam jangka panjang dan merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Pemimpin yang memiliki visi kuat tidak hanya fokus pada hasil saat ini, tetapi juga menyiapkan strategi agar institusinya tetap relevan di masa depan. Sebagai contoh, seorang pemimpin perusahaan yang visioner akan memprediksi tren pasar, perilaku konsumen, serta perkembangan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Dengan cara seperti ini, organisasi tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi pelopor perubahan itu sendiri. Dalam prosesnya, inovasi tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan. Pemimpin inovatif harus siap menghadapi risiko, kegagalan, dan bahkan kritik dari orang lain. Namun, mereka menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Justru dari kegagalan itulah muncul perbaikan dan ide yang lebih matang. Pemimpin inovatif tidak akan menyerah hanya karena satu kali kegagalan, melainkan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ia juga mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung kreativitas dan keterbukaan, di mana setiap anggota tim merasa aman untuk mengemukakan ide tanpa takut disalahkan. Lingkungan seperti ini akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi organisasi. Selain itu, pemimpin inovatif memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia mampu menyampaikan ide dan visinya dengan jelas, sehingga seluruh anggota organisasi memahami arah yang ingin dicapai. Komunikasi yang efektif akan membangun rasa percaya dan semangat kebersamaan di antara anggota tim. Pemimpin yang inovatif juga tidak bersikap otoriter. Ia mendengarkan masukan dari bawahannya dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil menjadi hasil kolaborasi bersama, bukan hanya kehendak pribadi pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi bukan hasil kerja satu orang, tetapi hasil kerja tim yang solid di bawah arahan pemimpin yang mampu menginspirasi. Selanjutnya, beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki visi merupakan syarat mutlak bagi seorang pemimpin yang inovatif. Visi adalah arah dan gambaran masa depan yang ingin dicapai, serta menjadi pedoman bagi seluruh anggota tim dalam bekerja. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas akan mampu menuntun bawahannya untuk bekerja dengan tujuan yang sama. Dalam konteks ini, visi bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Pemimpin yang inovatif tidak hanya menyampaikan visi, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat dan rasa tanggung jawab agar setiap anggota merasa memiliki peran dan dalam mewujudkan visi tersebut. Selain itu, pemimpin yang visioner biasanya mampu mengantisipasi perubahan
perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Pemimpin inovatif harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tidak takut terhadap hal-hal baru. Dunia saat ini terus berubah dengan sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Jika pemimpin bersikap tertutup terhadap perubahan, maka organisasi akan tertinggal. Pemimpin yang terbuka terhadap perubahan selalu memiliki cara pandang positif, memandang perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. Selain itu, sikap terbuka juga mendorong pemimpin untuk mendengarkan ide dan masukan dari orang lain, termasuk bawahannya. Pemimpin seperti ini biasanya menciptakan suasana kerja yang inklusif dan terbuka, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan berani menyampaikan gagasan kreatif. Yang ketiga, berani melanggar aturan main bukan berarti melakukan pelanggaran yang merugikan, tetapi lebih keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan berpikir di luar kebiasaan. Pemimpin inovatif tidak terpaku pada aturan lama yang mungkin sudah tidak relevan. Ia berani melakukan improvisasi dan mencoba pendekatan baru untuk memecahkan masalah. Sikap seperti ini sangat penting dalam mendorong kreativitas di lingkungan kerja. Banyak terobosan besar justru lahir dari mereka yang berani menantang cara-cara lama. Oleh karena itu, pemimpin yang inovatif perlu menanamkan pola pikir fleksibel agar tidak mudah puas dengan cara-cara konvensional, tetapi selalu mencari pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, yang keempat, mencari alternatif adalah kemampuan untuk tidak hanya terpaku pada satu cara dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin yang inovatif selalu memikirkan berbagai kemungkinan solusi. Ia mengajak timnya untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan pilihan-pilihan lain yang mungkin lebih baik. Dalam dunia yang dinamis, kemampuan mencari alternatif sangat penting karena tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan. Pemimpin yang mampu melihat berbagai alternatif akan lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, hal ini juga mendorong tim untuk menjadi lebih kreatif dan proaktif dalam mencari solusi. Yang kelima, siap menghadapi kegagalan merupakan bagian penting dari proses inovasi. Dalam setiap usaha menciptakan hal baru, risiko kegagalan selalu ada. Pemimpin yang inovatif tidak takut gagal, tetapi menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki langkah berikutnya. Sikap ini juga akan menular kepada bawahannya, sehingga mereka tidak takut mencoba ide-ide baru. Dengan menanamkan pandangan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan, pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan tidak mudah menyerah. Di dalam organisasi yang modern, kegagalan seringkali justru menjadi batu loncatan menuju inovasi yang lebih besar. Karena dari kegagalan itulah muncul pengalaman dan pengetahuan baru. Yang keenam, uji cobakan inovasi. Pemimpin yang inovatif tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga berani menerapkannya dalam praktik. Ide tanpa tindakan tidak akan menghasilkan perubahan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk melakukan uji coba terhadap inovasi yang dibuat. Uji coba ini dapat membantu melihat bagaimana reaksi tim, pelanggan, atau masyarakat terhadap inovasi tersebut. Jika ada kekurangan, pemimpin dapat memperbaikinya sebelum diterapkan secara luas. Proses ini juga menunjukkan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus dikembangkan agar semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketujuh, selalu bersemangat. Semangat yaitu adalah energi utama bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Pemimpin yang bersemangat mampu menularkan energi positif kepada bawahannya dalam kondisi apapun, baik saat menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Pemimpin inovatif tetap menunjukkan optimisme. Sikap ini penting karena tim akan mencontoh bagaimana pemimpinnya bersikap terhadap tantangan. Semangat yang konsisten dapat menjaga motivasi kerja tim dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Dari ketujuhnya menunjukkan bahwa menjadi pemimpin inovatif tidak hanya tentang memiliki ide kreatif, tetapi juga tentang cara berpikir dan bersikap yang terbuka, berani, serta pantang menyerah.
Seorang pemimpin inovatif harus mampu memadukan visi yang kuat, kemampuan beradaptasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan membangun semangat tim. Dengan begitu, pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga inspirator yang mampu menumbuhkan budaya inovasi dalam organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri pemimpin yang inovatif. Dalam era yang modern yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleksitas, peran pemimpin inovatif menjadi sangat krusial dalam menentukan arah dan kesuksesan suatu organisasi. Seorang pemimpin inovatif tidak hanya sekadar mengelola, tetapi juga menciptakan hal-hal baru yang mampu membawa perubahan positif. Berdasarkan dari slide, terdapat 6 ciri utama pemimpin inovatif yang sangat relevan untuk dibahas. Yang pertama, memiliki passion. Ciri pertama dari pemimpin inovatif yaitu memiliki passion atau gairah yang kuat terhadap apa yang dikerjakan. Passion ini menjadikan seorang pemimpin memiliki dorongan internal yang kuat untuk terus maju, bahkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Seorang pemimpin yang memiliki passion akan fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan mencari strategi yang tepat untuk melewati setiap hambatan. Mereka tetap semangat dalam kondisi apapun dan mampu menularkan energi positif kepada timnya. Passion ini menjadi bahan bakar utama dalam mencapai mimpi dan mendorong inovasi secara berkelanjutan. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin inovatif tidak hanya memikirkan hal-hal jangka pendek, tetapi memiliki visi jangka panjang yang jelas serta tujuan inovasi yang terukur. Mereka memahami bahwa inovasi tidak akan mungkin terjadi jika tidak tahu ke arah mana organisasi harus dibawa. Oleh karena itu, pemimpin yang besar akan meluangkan waktu untuk merumuskan visi yang inspiratif dan mampu menghadirkan solusi atas tantangan yang ada. Visi tersebut juga menjadi peta jalan bagi seluruh anggota tim agar tetap berada dalam jalur inovasi yang benar. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin inovatif cenderung memiliki cara pandang yang berbeda terhadap perubahan. Alih-alih menganggap perubahan sebagai ancaman, mereka melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan memperbesar skala organisasi. Mereka tidak takut mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Keberanian untuk mencoba hal baru dan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan emas menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Yang keempat, berani bertindak di luar aturan. Pemimpin inovatif seringkali dituntut untuk berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau aturan yang berlaku. Dunia bisnis dan organisasi tidak lagi statis, ia menuntut kreativitas dan terobosan baru. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak konvensional demi kepentingan pelanggan atau keberlangsungan bisnis. Mereka tidak takut menentang status quo demi menciptakan sesuatu yang lebih baik dan bernilai. 5. Tidak takut gagal. Kegagalan bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh pemimpin inovatif, justru mereka melihat kegagalan sebagai bagian penting dari proses belajar dan inovasi. Setiap kesalahan dijadikan pembelajaran untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki strategi ke depan. Mereka fokus pada nilai dan potensi dari sumber daya yang ada, bukan hanya pada keuntungan materi atau efisiensi biaya. Dengan begitu, pemimpin inovatif mampu membangun mentalitas yang tangguh dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian. Yang keenam, mau berkolaborasi. Yang terakhir, pemimpin inovatif menyadari bahwa mereka tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong inovasi. Ketika mereka menemukan keterbatasan dalam sumber daya atau kemampuan internal, mereka tidak menutup diri tetapi justru terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain. Sifat kolaboratif ini memungkinkan pertukaran ide, keterampilan, dan sumber daya yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan organisasi.
Selanjutnya ada pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan yaitu sebuah proses yang sangat krusial karena menyangkut bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah yang terus muncul setiap harinya. Dalam organisasi, masalah pasti akan selalu ada, baik itu masalah internal seperti konflik antar anggota tim, distribusi tugas, maupun masalah eksternal seperti tekanan dari pihak luar, perubahan pasar, atau krisis ekonomi. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif menjadi salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dijelaskan bahwa kegiatan pengambilan keputusan dibutuhkan dalam setiap organisasi, besar maupun kecil. Ini artinya bukan hanya CEO perusahaan besar yang harus bisa mengambil keputusan, tetapi juga kepala sekolah, kepala RT, bahkan ayah atau ibu dalam keluarga. Siapapun yang punya tanggung jawab atas sebuah kelompok atau organisasi harus mampu membuat keputusan yang terbaik demi keberlangsungan kelompok tersebut. Selanjutnya, keputusan sangat dibutuhkan di berbagai lembaga, mulai dari perusahaan, instansi pemerintah, militer, sampai ke dalam lingkup yang lebih kecil seperti keluarga. Dengan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yaitu keterampilan yang sangat universal. Jadi tidak heran dalam berbagai pelatihan kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan selalu menjadi materi utama. Dan jadi pertanyaannya, apa yang membuat suatu pengambilan keputusan itu disebut efektif? Efektivitas keputusan itu tergantung pada seberapa cepat dan tepat seseorang pemimpin bisa mengambil keputusan. Kalau pemimpin mampu mengambil keputusan yang cepat namun juga tepat sasaran, maka ia bisa dinilai berhasil. Tapi kalau ia lambat, ragu-ragu, atau sering salah langkah, maka bisa disimpulkan bahwa pemimpin tersebut belum berhasil menjalankan perannya dengan baik. Sebagai contoh, bayangkan seorang manajer proyek yang harus mengambil antara dua vendor untuk pengadaan alat. Ia harus cepat mengambil keputusan karena proyek dibatasi waktu. Tapi di sisi lain, ia juga harus tepat memilih karena kalau salah vendor bisa berakibat fatal. Nah, dari inilah tantangannya. Keputusan tidak boleh asal cepat, tetapi juga harus berdasarkan analisis, data, dan pertimbangan yang matang. Pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi utama pemimpin. Ini berarti bahwa pemimpin bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga pengambil keputusan strategis. Misalnya dalam sebuah organisasi mahasiswa, ketua harus bisa memutuskan apakah kegiatan tetap dijalankan saat cuaca buruk atau dibatalkan. Keputusan itu tentu akan mempengaruhi banyak pihak, jadi harus diambil dengan bijak. Dalam pengambilan keputusan ada yang namanya alternatif keputusan. Artinya kita tidak bisa hanya fokus pada satu pilihan saja, melainkan harus membandingkan beberapa pilihan lalu memilih yang terbaik. Misalnya jika kita ingin mengembangkan usaha, kita bisa memilih antara memperluas pasar keluar kota atau menambah variasi produk yang baru. Masing-masing pilihan punya risiko dan peluang, dan disinilah kemampuan analisis pemimpin diuji. Selain itu, pemimpin juga harus siap menghadapi implikasi dari keputusan yang dia ambil. Tidak ada keputusan tanpa konsekuensi. Kadang-kadang keputusan yang baik untuk jangka panjang terasa tidak enak di awal. Misalnya memutuskan untuk memangkas anggaran kegiatan demi efisiensi mungkin akan mendapat kritik, tapi dalam jangka panjang bisa menyelamatkan organisasi. Jadi pengambilan keputusan yang efektif bukan hanya tentang membuat pilihan secara cepat, tapi juga harus tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pemimpin harus bisa melihat situasi secara objektif, mengumpulkan informasi yang cukup, mempertimbangkan risiko, dan berani menanggung akibat dari keputusan tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua keputusan bisa memuaskan semua pihak, tapi selama diambil dengan tanggung jawab dan pertimbangan matang, itu sudah mencerminkan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan.
Jadi kalau berbicara mengenai pengambilan keputusan, sebenarnya kita sedang membahas salah satu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi, organisasi, maupun dalam pengelolaan negara. Di materi ini dijelaskan bahwa pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Artinya, keputusan yang diambil tidak bersifat asal-asalan, tidak berdasar pada perasaan sesaat atau kebetulan, tetapi melalui suatu proses berpikir yang struktur atau logis. Baik, di sini ada beberapa hakikat pengambil keputusan. Yang pertama, pengumpulan fakta dan data. Sebelum kita mengambil keputusan, hal pertama yang wajib dilakukan yaitu mengumpulkan fakta-fakta dan data. Kenapa ini penting? Karena keputusan yang baik harus berbasis pada realita. Misalnya, seorang manajer di perusahaan tidak bisa membuat keputusan soal strategi pemasaran tanpa mengetahui data pasar, perilaku konsumen, tren kompetitor, dan kondisi internal perusahaannya sendiri. Kalau dia nekat ambil keputusan tanpa data, maka besar kemungkinan keputusan itu akan keliru. Jadi proses pertama ini adalah fondasi. Kita tidak bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya kalau dasar datanya belum kuat. Yang kedua, penentuan alternatif. Setelah kita punya data dan fakta yang lengkap, langkah berikutnya yaitu menentukan berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Ini juga hal yang sangat krusial. Jangan sampai kita hanya terpaku pada satu solusi, padahal mungkin ada opsi lain yang lebih efektif dan efisien. Dalam dunia manajemen, ini disebut dengan proses identifikasi alternatif. Misalnya, kalau sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan, alternatif yang bisa dipertimbangkan bisa berupa menurunkan harga, meluncurkan produk, memperbaiki kualitas produk lama, meningkatkan promosi, mencari segmen pasar baru. Dari situ kita bisa mulai analisis mana yang paling mungkin dan menguntungkan untuk dilakukan. Yang ketiga, mengambil tindakan paling tepat. Nah, setelah kita punya beberapa alternatif, langkah berikutnya yaitu memilih satu alternatif yang paling tepat. Ini yang disebut dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi sebenarnya keputusan itu adalah hasil akhir dari proses panjang, mulai dari mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, lalu memilih yang paling optimal. Tentu saja pemilihan ini harus berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Dalam manajemen modern sering digunakan metode kuantitatif seperti analisis SWOT, analisis biaya manfaat, atau bahkan simulasi skenario untuk melihat dampak dari tiap alternatif. Selanjutnya masuk ke tahapan pengambilan keputusan. Masalah dalam konteks kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari situasi, tempat, orang, dan waktu tertentu. Seorang pemimpin pasti akan dihadapkan pada berbagai macam masalah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kenyataannya, keputusan yang diambil seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh tujuan organisasi, visi, misi, serta kondisi lingkungan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memahami jenis masalah yang sedang dihadapi agar dapat menentukan solusi yang paling tepat dan efektif. Masalah yang dihadapi oleh pemimpin secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan cara penyelesaian yang berbeda. Pertama, masalah yang sederhana adalah masalah yang bersifat kecil, berdiri sendiri, dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masalah-masalah lainnya. Masalah jenis ini relatif mudah untuk diselesaikan karena tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu luas atau mendalam. Biasanya penyelesaiannya cukup dilakukan secara individual oleh pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, keputusan dapat diambil berdasarkan pengalaman pribadi, informasi yang sederhana, serta wewenang yang memang melekat pada jabatan pemimpin tersebut. Misalnya, ketika seorang manajer harus memutuskan penggantian tinta printer kantor, keputusan tersebut tidak perlu melalui proses konsultasi panjang karena tidak berdampak besar terhadap operasional organisasi. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun disebut sederhana, bukan berarti masalah tersebut tidak penting. Setiap masalah tetap memerlukan perhatian agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kemampuan pemimpin dalam menyelesaikan masalah sederhana secara tepat juga mencerminkan efektivitas kepemimpinan sehari-hari. Yang kedua, masalah yang kompleks, yaitu masalah yang memiliki karakteristik
yang lebih besar, tidak berdiri sendiri dan berkaitan erat dengan masalah-masalah lainnya. Masalah kompleks seringkali memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam organisasi dan bahkan bisa melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan harus melibatkan kolaborasi antara pemimpin dan staf atau tim kreatif. Dalam kasus ini, pengambilan keputusan memerlukan analisis yang lebih mendalam, pertimbangan terhadap berbagai sudut pandang, serta komunikasi yang efektif antar bagian. Masalah kompleks juga biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya, karena setiap keputusan yang diambil bisa berdampak sistematik. Contohnya yaitu ketika perusahaan harus memutuskan untuk melakukan restrukturisasi organisasi akibat krisis keuangan. Keputusan tersebut tidak hanya menyangkut efisiensi operasional, tetapi juga berdampak pada karyawan, struktur manajemen, budaya organisasi, bahkan hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan. Dengan memahami perbedaan antara masalah sederhana dan masalah kompleks, pemimpin dapat menentukan metode pengambilan keputusan yang sesuai. Untuk masalah sederhana, pendekatan yang cepat dan langsung bisa lebih efektif. Sedangkan untuk masalah yang kompleks diperlukan pendekatan yang sistematis, keterlibatan tim, serta analisis data yang menyeluruh. Selanjutnya, berdasarkan faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama, masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebabnya jelas, bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses mengambil keputusan yang bercorak, rutin dan dibakukan. Proses mengambil keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya. Yang kedua, masalah yang tidak jelas penyebabnya, yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor penyebabnya tidak jelas, teknik pengambilan keputusannya disebut proclaimed decision making technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan, serta penilaian kasus. Baik, selanjutnya ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Langkah pertama yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah secara jelas. Dalam tahap ini penting untuk memahami akar permasalahan dan membedakan antara gejala atau simptom dan masalah sebenarnya. Jika definisi masalah tidak tepat, maka langkah-langkah selanjutnya bisa menjadi tidak relevan. Definisi masalah yang baik harus spesifik, terukur, dan realistis. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Setelah masalah dikenali, langkah berikutnya yaitu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ini bisa berupa data kuantitatif atau angka statistik, atau kualitatif, wawancara atau observasi. Tujuannya yaitu mendapatkan pemahaman menyeluruh atas konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Data yang dikumpulkan harus valid, akurat, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mengolah fakta dan data tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tren, atau hubungan antar variabel yang dapat menjelaskan masalah. Pengolahan data bisa dilakukan dengan berbagai metode analisis, baik secara manual maupun menggunakan alat bantu, misalnya software statistik. Dari hasil analisis ini kita mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penyebab dan dampak masalahnya. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Berdasarkan analisis data, kita mulai merumuskan berbagai alternatif solusi. Alternatif ini yaitu berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Setiap alternatif harus realistis dan mempertimbangkan sumber daya tersedia, waktu, biaya, serta risiko yang mungkin timbul. Yang kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang.
Setelah alternatif disusun, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan memilih satu solusi terbaik. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang logis dan terukur seperti efektivitas, efisiensi, kelayakan, dan dampak jangka panjang. Pengambilan keputusan di sini bersifat rasional dan berbasis data, bukan asumsi atau intuisi semata. Yang keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Pada tahap ini, solusi yang telah dipilih mulai diimplementasikan. Perencanaan yang matang sangat penting, termasuk siapa yang terlibat, kapan tindakan dilakukan, dan bagaimana caranya. Ini adalah fase eksekusi dari seluruh proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil. Tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Apakah solusinya yang diterapkan berhasil mengatasi masalah? Evaluasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Jika ternyata masalah belum sepenuhnya terpecahkan, mungkin diperlukan revisi atau pendekatan baru. Selanjutnya ada dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Dapat diperhitungkan untuk ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambil keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Selanjutnya, preferensi yang jelas, yaitu alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Yang terakhir, hasil maksimum, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomi yang maksimal. Dalam proses pengambilan keputusan secara logis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kejelasan masalah. Seorang pengambil keputusan perlu memahami inti dari persoalan yang dihadapi secara mendalam. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai masalah, keputusan diambil bisa saja tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, tahap awal dalam proses pengambilan keputusan rasional adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dengan sejelas-jelasnya agar langkah-langkah selanjutnya bisa dilakukan dengan arah yang benar. Selanjutnya adalah orientasi tujuan, yaitu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki kesatuan pengertian terhadap tujuan yang ingin dicapai. Artinya, sebelum memilih alternatif tindakan, seseorang harus memahami secara konkret apa yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Orientasi tujuan ini penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah suatu alternatif sesuai atau tidak dengan arah yang diinginkan. Tanpa orientasi tujuan yang jelas, mengambil keputusan bisa saja memilih jalan yang tidak membawa hasil yang optimal. Kemudian, dalam pengambilan keputusan rasional juga diperlukan pengetahuan tentang alternatif.
Artinya seluruh pilihan atau alternatif tindakan yang mungkin diambil harus diketahui secara menyeluruh, termasuk jenisnya dan konsekuensinya masing-masing. Hal ini menuntut seseorang untuk melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan. Dengan mengetahui semua alternatif, pengambilan keputusan dapat menimbang risiko dan manfaat dari setiap opsi dengan lebih objektif. Aspek berikutnya yaitu preferensi yang jelas, di mana pengambil keputusan perlu memiliki kriteria yang terukur untuk menggolorkan atau menilai alternatif yang tersedia. Preferensi ini menjadi pedoman dalam menentukan alternatif mana yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam konteks organisasi, preferensi bisa berupa efisiensi biaya, efektivitas hasil, atau kesesuaian dengan visi perusahaan. Dengan preferensi yang jelas, keputusan yang diambil akan lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Terakhir adalah hasil maksimal, yang berarti pengambilan keputusan rasional harus berorientasi pada pencapaian hasil terbaik dari alternatif yang tersedia. Dalam konteks ini, hasil maksimal bukan hanya diartikan sebagai hasil yang sempurna, tetapi hasil yang memberikan manfaat paling besar dengan pengorbanan paling kecil. Dengan kata lain, keputusan yang rasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin, baik dari segi waktu, tenaga, maupun sumber daya ekonomi. Jika dikaitkan dengan praktiknya, pengambilan keputusan logis ini sangat penting, terutama dalam dunia organisasi, manajemen, maupun pemerintahan. Pemimpin yang mampu berpikir rasional akan menghasilkan keputusan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga menggunakan analisis data, fakta empiris, serta pertimbangan rasional yang matang. Pendekatan ini membantu organisasi meminimalisir kesalahan, menghindari bias pribadi, dan menciptakan keputusan yang lebih transparan serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, jenis keputusan organisasi. Jenis keputusan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Keputusan rutin merupakan keputusan yang bersifat berulang dan sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Artinya, keputusan ini biasanya telah memiliki prosedur atau pedoman yang jelas karena situasinya sering terjadi dan dapat diprediksi. Contoh dari keputusan rutin misalnya penjadwalan kerja karyawan, pembelian bahan baku secara berkala, atau proses administrasi seperti absensi dan pengajian. Karena sifatnya yang berulang, keputusan rutin biasanya tidak memerlukan analisis yang terlalu mendalam. Cukup mengikuti aturan atau kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Manajer atau pimpinan biasanya hanya memastikan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai prosedur agar operasional organisasi tetap berjalan lancar. Sementara itu, keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil dalam situasi tertentu yang bersifat unik dan tidak terjadi secara berulang. Keputusan ini biasanya muncul karena adanya permasalahan baru, situasi darurat, atau perubahan kondisi di lingkungan yang menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri. Dalam pengambilan keputusan tidak rutin, manajer harus menggunakan analisis yang lebih mendalam, mempertimbangkan berbagai alternatif, serta memerlukan kreativitas dan intuisi. Contoh keputusan tidak rutin bisa berupa keputusan untuk melakukan restrukturisasi organisasi, mengambil langkah strategi saat krisis keuangan, atau merespon perubahan pasar yang signifikan. Keputusan seperti ini umumnya melibatkan risiko yang lebih besar karena belum ada pedoman pasti yang bisa diikuti.
Dalam praktiknya, kedua jenis keputusan ini saling melengkapi. Keputusan rutin menjaga kestabilan dan efisiensi operasional organisasi, sedangkan keputusan tidak rutin memungkinkan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan dan menghadapi tantangan baru. Kemampuan pemimpin atau manajer dalam membedakan dan menangani kedua jenis keputusan ini sangat penting agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan tetap tangguh menghadapi berbagai situasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan merupakan aspek penting yang perlu dipahami karena setiap individu dalam mengambil keputusan tidak hanya didasari oleh keinginan sesaat, tetapi juga oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Dalam konteks ini, salah satu faktor utama yang dijelaskan yaitu nilai individu pengambil keputusan. Nilai individu menjadi dasar keyakinan dan prinsip yang digunakan seseorang ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang memerlukan keputusan tertentu. Nilai ini terbentuk sejak kecil melalui proses pembelajaran di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan kata lain, apa yang seseorang anggap benar atau salah, baik atau buruk, akan mempengaruhi bagaimana ia mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Misalnya, seseorang yang sejak kecil diajarkan untuk selalu jujur dan bertanggung jawab akan cenderung membuat keputusan berdasarkan kejujuran dan etika, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak menguntungkan dirinya secara langsung. Sebaliknya, individu yang memiliki nilai pragmatis akan lebih mempertimbangkan keuntungan yang bisa diperoleh, meskipun ada risiko yang melanggar prinsip tertentu. Nilai-nilai ini menjadi semacam kompas moral yang menuntun arah berpikir dan bertindak individu saat berhadapan dengan dilema atau alternatif pilihan yang sulit. Dalam pengambilan keputusan, nilai individu juga dapat berfungsi sebagai penyaring terhadap berbagai informasi dan pengaruh eksternal. Ketika seseorang dihadapkan pada banyak pilihan, nilai yang dimilikinya akan membantu menentukan mana yang dianggap paling sesuai dengan prinsip hidupnya. Misalnya, dalam dunia kerja, seorang manajer yang menjunjung tinggi keadilan akan membuat keputusan promosi berdasarkan kinerja, bukan kedekatan personal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai individu memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas dan integritas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, nilai individu juga mempengaruhi tingkat keberanian seseorang dalam mengambil resiko. Orang yang memiliki nilai-nilai keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi akan lebih berani mengambil keputusan besar meskipun ada ketidakpastian di dalamnya. Sebaliknya, individu dengan nilai kehati-hatian yang tinggi mungkin akan lebih lama dalam membuat keputusan karena mempertimbangkan semua kemungkinan terlebih dahulu. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa nilai individu berperan dalam menentukan gaya pengambilan keputusan seseorang. Apakah cenderung cepat dan berani atau hati-hati dan analitis. Dalam banyak kasus, nilai-nilai ini bekerja secara tidak sadar. Artinya, seseorang seringkali tidak menyadari bahwa keputusan yang diambilnya sebenarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya sejak lama. Misalnya, ketika seseorang lebih memilih bekerja keras daripada mencari jalan pintas untuk sukses. Hal itu bisa saja jadi karena nilai kerja keras telah menjadi bagian dari keyakinannya sejak kecil. Di sisi lain, nilai individu juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, perubahan lingkungan sosial, atau bahkan perkembangan zaman yang menuntut seseorang untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Oleh karena itu, dalam memahami proses pengambilan keputusan, penting untuk menelusuri bagaimana nilai individu terbentuk, bagaimana ia memengaruhi cara berpikir, dan bagaimana seseorang menyimpangkan nilai-nilai tersebut dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bahwa pengambilan keputusan bukanlah proses instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan pembentukan karakter, pengalaman hidup, serta keyakinan pribadi yang mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.